Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada bab 2 tentang himpunan. Yang pertama, pengertian dan keanggotaan suatu himpunan. Yang akan kita bahas pertama kali adalah pengertian himpunan. Jadi kalian harus tahu apa itu himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jadi himpunan ini harus diberikan batasan dengan jelas. Nah, benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota, elemen, dan atau unsur dari suatu himpunan. Baik, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Kumpulan hewan berkaki 4. Jelas, hewan berkaki 4, udah pasti ada anggotanya. Nah, yang merupakan anggota misalnya kerbau, kuda, sapi. Yang bukan anggota misalnya ayam, bebek. Nah, karena dia jelas, hewan berkaki 4. Nah, jadi kumpulan di atas adalah himpunan karena jelas batasannya, hanya hewan berkaki 4 saja. Yang kedua, kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, yang merupakan anggotanya misalnya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, yang dimaksud dengan faktor dari 12, di sebelumnya pada bab 1 udah kita bahas tentang di FPB. Nah, sekarang Ustazah jelaskan lagi lah. Nah, faktor dari 12 berarti 12 dibagi 1 bisa dapatnya 12. 12 dibagi 2 dapatnya 6. 12 bagi 3 dapatnya 4. 12 dibagi 4 dapatnya 3. 12 bagi 6 dapat 2. 12 bagi 12 dapat 1. Nah, ini merupakan anggota dari faktor dari 12. Yang bukan anggota misalnya 5, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi kelompok di atas adalah himpunan karena jelas batasannya. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, dari kalimatnya ini, kata tinggi ini tidak jelas. Jadi kalau dia tidak jelas, dia harus ada sentimeternya, berapa batasannya. Kalau misalnya berbadan tinggi kurang dari 150 cm, nah itu jelas. Ada batasannya hanya kurang dari 150 cm. Nah, di sini kalimatnya ini hanya berbadan tinggi. Nah, pengertian tinggi tidak jelas, harus berapa sentimeter batasannya. Karena tidak jelas batasannya, maka kumpulan tersebut bukan himpunan. Nah, jadi contoh yang ke-1 dan kedua, dia batasannya jelas, hewan berkaki 4 dan faktor dari 12, maka contoh 1 dan 2 ini merupakan himpunan. Sedangkan contoh yang ketiga, berbadan tinggi ini tidak jelas berapa sentimeter batasannya, maka dia bukan himpunan. Selanjutnya, yang kedua itu anggota himpunan dan lambangnya. Nah, himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal dan biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Untuk menyatakan suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan digunakan lambang seperti ini, seperti huruf E.
Nah, jadi kalau anggota dia lambangnya ini. Sedangkan untuk menyatakan benda yang bukan anggota, suatu himpunan digunakan lambang seperti ini. Jadi dia awalnya ada huruf E cuman diberi garis. Nah, dia bukan anggota. Nah, banyak anggota suatu himpunan, misalnya anggota himpunan A, dapat dinyatakan dengan notasi NA. Jadi, notasi NB artinya banyak anggota pada himpunan B. Dan NC artinya banyak anggota pada himpunan C. Kita lanjut ke contoh. Yang pertama, diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Nah, jadi kita misalkan himpunannya itu dengan namanya himpunan A. Jadi kita tulis dulu. Kita misalkan himpunan tersebut kita beri nama A. Nah, jadi dapat ditulis, maka dapat ditulis A kapital sama dengan kurung kurawal. Oke, buka kurung kurawal. Nah, di dalamnya ini kita tulis ini. Karena kan diketahui himpunan A. Kita tadi misalkan himpunannya dengan nama A, maka kata himpunan tidak ditulis lagi. Langsung bilangan asli genap yang kurang dari 9. Kalau sudah, maka tutup kurung kurawal lagi. Nah, diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Jadi kita misalkan nama himpunannya ini kita beri nama A, atau boleh B, boleh C, dan seterusnya. Maka dapat ditulis A-nya huruf kapital sama dengan buka kurung kurawal, tulislah ininya. Bilangan asli genap yang kurang dari 9. Setelah ditulis, tutup kurung kurawal. Nah, diketahui P sama dengan huruf-huruf pembentuk kata siswa. Jadi kata siswa. Nah, yang pertama pada himpunan tersebut kata siswa terdiri atas berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Maka terdiri atas 5 huruf, yaitu S, I, S, W, A. Nah, di sini di katanya ini ada huruf yang double, yaitu huruf S. Nah, kalau hurufnya sama atau double, maka kita hanya menuliskan 1 kali. Karena terdapat anggota yang sama, yaitu S, dan hanya
ditulis 1 kali, maka P-nya ini sama dengan, kita tulis anggotanya. Kita tulis anggotanya S, I, S ini tidak ditulis karena sudah dituliskan di sini. W dan A. Oke, seperti ini. Nah, dia dari awalnya ada 5 huruf. Terus karena ada huruf yang sama, maka ditulis 1 kali. Jadilah anggotanya S, I, W, dan A. Nah, kalau S anggota P, ditulisnya S, simbol anggota P. I anggota P, ditulis I, simbol anggota P. W anggota P, ditulis W, simbol anggota P. Sekarang U. U termasuk tidak anggota di dalam P ini? Bukan. U bukan anggota P. Jadi ditulisnya U bukan anggota P. Nah, jadi kalau banyak anggotanya berapa? Banyak anggota himpunan P adalah berapa dia? Nih. Setelah ditulis lagi ada 4. Nah, jadi tulisnya gimana kalau bentuk banyak anggota? Pakai N dalam kurung nama himpunannya P. Jadinya NP sama dengan 4. Oke, seperti ini. Lanjut contoh yang ketiga, yaitu himpunan R terdiri dari huruf-huruf yang membentuk kata konsonan. Nah, maka anggotanya K, huruf K, koma, huruf O, koma, huruf N, S, O-nya tadi sudah ditulis, N juga sudah, A, N sudah. Berarti hanya KONSA. Oke, sekarang kita tulis K anggota R. Ditulis K anggota R. L bukan
anggota R, ditulis L bukan anggota R. N anggota R, ditulis N anggota R. Nah, sekarang banyak anggotanya berapa? Banyak anggota himpunan R adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 buah. Ditulisnya gimana? N R sama dengan 5. Selanjutnya yang ketiga itu mengenal beberapa himpunan bilangan. Beberapa macam himpunan bilangan yang sering digunakan diantaranya adalah yang pertama, himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat biasanya diberi nama B kapital. Nah, anggotanya apa-apa aja? 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi, bilangan bulat ini dia terdiri dari 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Yang kedua, himpunan bilangan asli. Biasanya diberi nama A kapital. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia dimulai dari bilangan positif. Dan seterusnya ini ya. Titik 3 ini mengibaratkan seterusnya. Yang ketiga, himpunan bilangan cacah. Biasanya diberi nama C. Nah, himpunan bilangan cacah ini anggotanya dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang keempat, himpunan bilangan cacah ganjil, yaitu berarti dari bilangan cacah ini hanya diambil yang ganjilnya aja. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang kelima, himpunan bilangan cacah genap. Nah, anggotanya yang genap aja. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang keenam, himpunan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11. Nah, bilangan prima ini bilangan yang hanya mempunyai satu faktor dan hanya bisa dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Maaf, bilangan prima ini terdiri dari dua faktor dan hanya bisa dibagi dengan bilangan ini sendiri. Nah, yang ketujuh, himpunan bilangan cacah kuadrat, yaitu cacah kuadrat ini dari bilangan kuadrat ini kita kuadratin atau dipangkatkan 2. 0 pangkat 2, 0. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 3, 9. 4 pangkat 4, 16. Dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah pangkat 3, yaitu, jadi dia dipangkatkan 3. 0 pangkat 3, 0. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, 64, dan seterusnya. Himpunan bilangan komposit. Nah, bilangan komposit ini adalah bilangan cacah yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Contohnya 4, 6, 8, 9, dan 10. Nah, untuk tugasnya itu ada latihan 1,
halaman 77 nomor 1. Terus latihan 2 halaman 79 nomor 2, 5, dan 6. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.